Mereka bertiga pun naik ke mobil, menuju ke villa dan bermaksud untuk bersantai beberapa hari. Tian terlihat begitu gembira hingga tidak bisa duduk diam, membuat Dion dan Cindy yang melihatnya pun tertawa. Saat itu mereka dengan senang membereskan rumah untuk melewati hari yang baik. Namun di kota, sepasang kakak beradik sedang mempersiapkan rencana untuk membongkar identitas Cindy. Mereka sedang mempersiapkan wacana, gambar, semuanya disiapkan dengan sempurna. Hari itu saat Jordi merusak tokohnya juga ada mengambil beberapa foto dan kebetulan dapat digunakan sekarang. Sudah selesai? Elsa bertanya. Wajahnya terlihat begitu bahagia. Mungkin karena dia sangat senang akan membalas Cindy. Sudah siap. Kapan kita akan mengirimnya? Jordi yang sudah mempersiapkan semuanya berkata pada Elsa. Aku dengar dari orang keluarga Dion bahwa mereka pergi berlibur hari ini. Katanya untuk menemani anak itu. Bagaimana jika kita mengirimnya setelah mereka sampai di sana, agar mereka tidak dapat kembali dengan cepat? Lalu aku akan pergi menemui Ibu Dion dan memperlihatkan padanya berita ini. Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan sempurna. Elsa dengan sangat senang berkata, mungkin ini adalah pertama kalinya dia begitu senang setelah hari pernikahannya rusak waktu itu. Mereka yang sedang jauh di luar kota pun tidak mengetahui jika ada hal buruk yang sedang menunggu mereka. Demi menemani Tian dengan lebih baik, mereka bahkan mengecilkan suara nada dering mereka. Karena memang biasanya tidak akan ada hal penting. Cindy berencana untuk tidak berhubungan lagi dengan mereka setelah ini. Takut jika terus berhubungan akan mempersulit keduanya, terutama Tian. Bawahannya memberitahukan Elsa bahwa mereka sudah sampai kurang lebih 1 jam yang lalu. Dia dan Jordi pun saling memandang dan tersenyum. Mengirimkan berita itu. Di berita itu ada nomor telepon Cindy, alamat tempat tinggal dan pekerjaannya. Namun tempat dia bekerja tidak diberitahukan. Jordi berkata, berikan netizen kesempatan untuk berinovasi. Mengenai klub malam, biarkan mereka yang menemuinya. Boleh juga, Elsa dengan gembira berkata. Berita dikirim belum sampai setengah jam sudah heboh. Kali ini semua netizen mengatakan Cindy adalah orang ketiga yang merusak hubungan Dion dan Elsa, serta komentar-komentar lain. Baiklah Kak, sekarang kamu bisa pergi ke rumah keluarga Dion. Jordi tertawa berkata, dia sangat ingin melihat Cindy menderita. Kesempatan baik seperti ini tidak mungkin dilewatinya. Elsa mengangguk bahagia, bangkit dan berputar di depan Jordi sambil berkata, bagaimana dengan penampilanku? Apapun yang dipakai oleh kakakku pasti cantik. Jordi dengan lantang berkata. Elsa berjalan di hadapan Jordi dan mencubit pipinya lalu berkata, ucapan adikku memang paling manis. Aku suka. Setelah mengatakan itu, dia pun mengambil tas dan langsung pergi. Di samping itu, Ibu Dion sedang belajar memasak dengan pelayannya. Pelayan yang sudah bekerja sangat lama dengannya. Dia bermaksud ke depannya
akan memasak untuk Tian. Anak-anak sangat sulit untuk makan. Tidak suka maka dia tidak akan makan. Jadi Ibu Dion bermaksud untuk belajar masak makanan untuk Tian setiap harinya. Pelayan mengetok meja dapur. Ibu Dion mengangkat kepala lalu berkata, "Ada apa?" "Nona Elsa datang," ucap pelayan itu. Mendengar Elsa datang, Ibu Dion sangat terkejut lalu berkata, "Apa kamu dapat memastikan kalau itu Elsa?" Pelayan itu menganggukkan kepala. Awalnya Ibu Dion sangat menyukai Elsa, cantik dan pintar berbicara. Namun setelah acara pernikahan, dia sudah tidak pernah bertemu dengannya. Setelah kejadian itu, Ibu Dion juga pernah pergi melihat Elsa. Namun pelayannya mengatakan jika Elsa sedang sakit, tidak bisa bertemu dengan tamu. Sekarang tiba-tiba datang menemuinya. Ibu Dion merasa bersalah padanya. Dia dengan spontan berkata, "Cepat suruh dia masuk." Berbalik badan, mencuci tangan, dan membereskan bajunya, berjalan ke arah ruang tamu. Elsa sedang duduk di sofa. Ibu Dion pun berjalan ke arahnya sambil berkata, "Apakah kondisi tubuhmu sudah membaik?" "Lihatlah, aku sudah membaik," Elsa dengan senang berkata dan memutarkan badan agar Ibu Dion melihatnya. "Aduh, memang sudah baik, tetapi semakin kurus lagi," Ibu Dion dengan rasa kasihan berkata. Elsa dari awalnya juga kurus, namun kali ini dia semakin kurus. Ibu Dion pasti merasa kasihan padanya. Elsa dengan sedikit sinis berkata, "Mana mungkin tidak kurus di acara pernikahan hari itu?" Matanya mulai berbinar sambil berkata. Ibu Dion langsung menariknya untuk duduk, memberikannya tisu dan berkata, "Sayang, kamu jangan nangis dulu. Tante tahu kamu terluka. Namun Dion dia..." Ibu Dion terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. "Aku mengerti, Tante hanya ingin memberikan Elsa suatu kejelasan kan?" Elsa dengan sedih bertanya. Ibu Dion dengan kasihan menepuk lembut tangan Elsa lalu berkata, "Dion, anak ini benar-benar mengecewakanmu." "Di mana Dion? Apakah dia ada di rumah?" Elsa berkata sambil melihat sekitaran rumah. Sebenarnya dia sudah tahu. Dia hanya berpura-pura menanyakannya. "Tidak ada. Dia sudah keluar. Apakah kamu ada perlu mencarinya?" tanya Ibu Dion. Elsa menampilkan wajah yang begitu kecewa dan berkata, "Baiklah, semoga setelah kamu melihatnya, kamu tidak akan marah." Setelah berkata, Elsa pun memberikan berkas pada Ibu Dion. Ibu Dion dengan penuh tanya menatap Elsa. Elsa pun menganggukkan kepala. Membuka berkas. Di dalamnya ada catatan. Ibu Dion melihat foto orang itu pun dengan senang berkata, "Bukankah ini ibunya Tian?" Namun saat dia membaca isi catatannya, senyum di wajahnya pun lenyap. Di dalam berkas berisi semua hal tentang Cindy. Juga ada foto dia di klub malam. Tentunya masih ada foto Cindy dan Hendra di rumah sakit. Foto yang dikirimnya ke Dion hari itu. Di dalamnya ada banyak sekali berkas
namun kebanyakan adalah foto. Semua ini diambil dari internet.